Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbadikal lati adrikna. Jika hakikat solat itu adalah penghubung atau terhubung, apa yang dihubungkan dan kemana dihubungkannya? Jadi sebelum kita lanjut, kita mengatakan sepakat kepada saudara kita bahwa solat itu adalah penghubung, terhubung. Jadi terhubungnya diri yang sebenar diri kepada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya hakikat solat. Jadi bagaimana mulai daripada diri jasmani kita, itu solatnya terhubungnya kepada ruhani. Jadi sebelum menghadap Allah, diri jasmani itu dihubungkan dulu, disolatkan dulu, solatnya kepada ruhani. Dihubungkan jasmani dengan ruhani, disatukan. Jadi jasmani itu solatnya ke ruhani. Ketika sudah jasmani ke ruhani, tinggal ruhani ini dihubungkan kepada hakikat diri, dihubungkan kepada al-insanul kamil, dihubungkan kepada nur Muhammad, hakikat Muhammad. Karena itu yang membawa solat. Inilah yang dimaksud inni wajjahtu wajhiyya. Kuhadapkan wajahku kepada wajahnya, kepada wajah Allah. Wajahku di sini tentu zatku, zat sebenar-benar, diri sebenar-benar. Tentunya zat ini juga zat kita, itu bukan milik kita. Itu hakikatnya milik Allah Ta'ala. Zat pada kita, sifat bagi Allah. Itulah yang dimaksud al-insanu sirri. Namun zat pada kita ini, itulah diri rahasia yang tidak berbentuk, tidak bercahaya, putih merah seperti pelangi. Itulah yang dimaksud inni wajjahtu, kuhadapkan wajahku, zatku. Jadi zat diriku, diri yang sebenar-benar kepada diri Allah. Nah, kalau sudah disolatkan jasmani ke ruhani, disolatkan itu dihubungkan jasmani ruhani, tinggal rohani tadi dihubungkan kepada diri yang suci, diri yang sebenar. Wa nafakhtu, insan kamil itu, rahasia itu, nurani, nur Muhammad, Rasulullah, banyak namanya. Kalau sudah terhubung jasmani ruhani ke nurani, ke hakikat diri, maka nurani itu dihadapkanlah kepada wajjahtu wajhiyya. Wajhiyya itu adalah zat Allah yang maha suci meliputi segala sesuatu. Disinilah kesempurnaan sebenarnya solat. Jadi menghubungkan jasmani kepada ruhani, ruhani kepada nurani, nur Muhammad kepada nur Allah, kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah terhubung nur Muhammad kepada nur Allah, nur ilahi, ana min nurillah wal mu'minuna minni, sudah terhubung nur Muhammad, sudah kembali kepada nur ilahi, maka nur ilahi itu tidak lain sudah daripada hakikat Rabbul Izzati. Nur ilahi itu dari Rabbul Izzati. Jadi itu sudah sah kalau sudah sampai nur ilahi yang bernama Allah Ta'ala, Ismu Zat. Jadi betul hakikat solat yang sebenarnya bukan penyembahan. Beda. Kalau penyembahan menurut logika kita bahwa ada sesuatu yang disembah seperti patung, mohon maaf, solat itu tidak seperti itu. Hakikatnya, solat itu bukan kita menghadapkan kemudian menuhankan sesuatu, misalnya, atau kita tidak membayang, atau kita tidak mengetahui tentang yang disampaikan ataukah yang disaksikan itu baru kita menyembah yang tidak pasti, bukan seperti itu. Maka hakikat solat itu terhubung, penghubung. Jadi bagaimana kita, kalau kita mendirikan solat secara syariat, jasmani saja, menghadap, bertakbir, ruku, sujud, duduk, tapi ruhani kita, jiwa kita tidak solat, dia gentayangan ke sana kemari, inilah yang dimaksud orang-orang yang mabuk di dalam solat. Orang-orang yang lalai di dalam solatnya karena jiwanya bergentayangan ke sana kemari. Ruhaninya tidak solat. Jasadnya kelihatan solat, kelihatan khusyuk, bacaannya bagus,
Rukun fi'linya bagus, gerakannya bagus, pakaiannya bahkan bagus, memimpin ratusan ribu jamaah misalnya. Tapi ruhaninya sholat kah? Apa itu sholat? Terhubungkah? Di mana sholatnya ruhani? Sholatnya ruhani tentunya itu kepada diri sejati dulu. Dihubungkan dulu ke diri sejati, karena yang bawa jiwa kita itu adalah diri sejati menghadap Allah. Ini sesuai. Jadi dihubungkan dulu kepada diri sejati, baru diri sejati berhubung lagi kepada Allah Ta'ala. Disitulah yang dikatakan sampai Isra Mi'raj, pertemuan dengan Allah. Kata-kata bertemu pun sudah lebur. Kata-kata untuk penyembahan pun sudah lebur. Jadi hakikatnya kalau sudah seperti itu, Allah Ta'ala yang mensucikan dirinya. Allah Ta'ala yang menyembah, memuji dirinya sendiri dengan tajallinya, dengan rahasia dirinya. Bukan berarti Allah itu yang sholat, yang merukuk dan sebagainya. Jangan langsung dijustis begitu. Bukan juga mengaku Allah yang sholat terus kita isbatkan kepada diri. Bukan. Jadi hakikatnya seperti itu, memang sholat terhubung. Jadi kalau cuma jasad yang sholat ruhani gentayangan, inilah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi ruhani itu harus dikembalikan kepada tempatnya, kepada diri sejati, kepada induknya, kepada sumbernya. Dikatakanlah, jika kamu orang-orang yang benar, maka kembalikanlah nyawa itu pada tempatnya di surah Al-Waqiah. Nah, itu orang-orang yang benar betul-betul mengembalikan nyawa, jiwa tadi kepada tempatnya, nafs kepada tempatnya. Tempatnya bukan berarti dia bertempat, Nur Muhammad itu tidak, tapi di situ dikiaskan kepada induknya, dikembalikan di situ, solatnya ke situ, supaya jiwa itu tidak melanglang buana gentayangan. Nah, supaya tidak lalai terhadap solatnya, supaya tidak digolongkan orang-orang yang celaka, lalai, mabuk di dalam solatnya. Kalau kita sudah mabuk gentayangan, pikiran kita, perasaan kita seperti itu, jiwa kita begitu, hakikatnya menyembah berhala, menyembah angan-angan saja. Bukan berarti kita tidak usah mendirikan sholat, tidaklah kita menghilangkan syariatul Muhammadiyah kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau umat lain terserahlah, kalau mau ikut terserah. Kita ini bahas jalan Nur Muhammad, jalan Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Jadi kalau kita mengaku umat Rasulullah, apalagi mengaku sebagai hamba Allah, betulkah sudah hamba Allah betul-betul? Sementara hamba Allah yang dikatakan hamba Allah, yang sebenarnya hamba itu adalah insan kamil. Yang sebenarnya adalah Nur Muhammad, itulah hamba Allah yang sebenarnya. Jadi kalau kita tidak menghubungkan diri kepada Nur Muhammad, tidak sholat namanya. Hakikatnya, tapi secara syaratnya sholat. Tapi belum tentu sholat, belum tentu secara hakikatnya sudah sholat. Karena sholat itu ia terhubung, menghubungkan diri kita, jasmani rohani kita menghubungkan kepada hakikat diri, dileburkan ke situ. Kalau sudah menghubungi, terhubung kepada hakikat diri, kepada insan kamil, kepada rahasia itu, kita sudah mati di situ. Sudah mati, adamiyah, rasa adamiyahnya lebur, otomatis itu. Siapa yang merasakan hakikat Muhammad, siapa yang mengetahui kedudukan hakikat Muhammad pada dirinya dan merasakan hakikat Muhammad, maka dirinya mati, dirinya binasa. Siapa yang mengetahui dirinya terjadi dari hakikat Muhammad dan menyaksikan, merasakan hakikat Muhammad, kembali kepada induknya, sumbernya, dan cahaya itu percikannya ada pada diri nurani masing-masing, dia telah mati. Selama rasa itu bertahan di kedudukan hakikat Muhammad Rasulullah, itulah dikatakan terhubung dia. Nah, kalau sudah terhubung begitu, tinggal hadapkan wajah tadi, wajah Muhammad Rasulullah, untuk melebur lagi kepada Allah, menghubungkan lagi kepada Allah. Hubungkan kepada Allah. Ketika hakikat Muhammad menghubungkan dirinya kepada Allah, lebur hakikat Muhammad, yang ada hanya Allah. Hakikat Muhammad sebenarnya adalah sifat. Sifat ini adalah kelakuan daripada zat, bukan sifat jalan sendiri.
Maka siapa yang mendurhakai hakikat Muhammad sama dengan mendurhakai Allah. Karena hakikat Muhammad adalah kelakuan Allah Ta'ala. Bukan kita mengatakan hakikat Muhammad adalah Tuhan, atau kita mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan. Tidak. Siapa sebenar-benarnya dibalik yang berkendalikan, dibalik daripada zat itu sendiri, dibalik daripada kelakuan-kelakuan itu sendiri, yaitu zat mutlak. Tidak bisa terpisah zatnya dengan kelakuannya. Wahdaniyatul af'al. Jadi cuma af'al ini, tajalli af'al, semua gerak dan diam yang ada di alam semesta ini cuma satu zat yang membolak-balikkan. Itu wahdaniyatul af'al. Nah, Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada asmanya, esa pada af'alnya. Yang dimaksud adalah esa tunggal, tidak bercerai. Kalau kita mengatakan bahwa af'al itu adalah gerak daripada kita, syariat itu. Tapi kalau hukum hakikat, wahdaniyatul af'al, tauhid, supaya tidak bergeser daripada kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Itu di wilayah dalam. Wilayah luar, wilayah kenyataan, ketika kita tidak mendudukkan rasa kita, tidak menghubungkan rasa kita, pikiran perasaan kita kepada hakikat Muhammad, semua yang kita lakukan adalah hawa nafsu. Bergaul hawa nafsu, berhubungan intim dengan istri hawa nafsu, makan dengan hawa nafsu. Maka orang-orang inilah yang betul-betul akan dibanting setirnya oleh Allah supaya sadar, supaya cepat-cepat sadar bahwa hakikat di dunia ini untuk apa sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Memang betul, saya sepakat bahwa hakikat sholat itu adalah terhubung. Jasmani dihubungkan ke ruhani, ruhani dihubungkan ke nurani, nurani ke rabbani, rabbani ke sudah otomatis Rabbul Izzati. Jadi lahir batin dihubungkan ke Nur Muhammad, Nur Muhammad melebur kepada Nurullah. Nurullah tidak lain daripada Rabbul Izzati. Sudah selesai. Itu yang mau diesakan supaya jasad ini jangan ditinggal. Jasad itu meskipun secara syariatnya adalah barang muhaddas, kotor betul-betul. Ruhani kita pun, jasmani ruhani ini adalah muhaddas. Jiwa kita ini muhaddas, pikiran kita muhaddas, perasaan kita juga muhaddas. Beda dengan rasa sejati, murni, mutlak. Beda dengan hakikatnya. Tapi kalau jiwa kita jiwa yang kotor. Jadi kalau ruh suci tidak bisa dikotori. Jiwa yang kotor. Bukan ruh suci itu ketika dikirim ke dunia terus ruh suci menjadi kotor, mau dibersihkan, bukan. Bedakan ruh suci tetap ruh suci. Ruhul Muqaddas tetap ruhul Muqaddas, bedakan dengan jiwa. Jiwa ini lahir dari ruhul Muqaddas. Ruhul Muqaddas tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Itu induk Abul Arwah. Utusan yang sebenarnya inilah ruhul Muqaddas. Nah, suci, tidak bisa dikotori. Jadi yang berbuat kenyataan yang buruk, misalnya yang melanggar syar'i, itu bukan hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad tidak akan merugikan. Selalu sifat-sifat yang terpuji. Kalaupun ada tugasnya duduk di dalam, seperti kasusnya Nabi Khidir, kasusnya para wali untuk mendapatkan ujian dan sebagainya, ataukah diberi ujian, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas kepadanya, itu pilihan lain, itu perkara lain. Nah, cuma jangan sampai kita menjualnya dengan saya duduk di hakikat Muhammad, baru kita seenak hawa nafsu kita baru mau ini kan, padahal hawa nafsu kita sendiri tidak ada izin dari hakikat Muhammad itu sendiri. Maka itulah perlunya pembimbing untuk mendudukkannya, dan ciri-ciri daripada kalam daripada hakikat Muhammad. Karena kalam hakikat Muhammad ini kalamnya Allah. Hakikatnya kalamnya Allah, tidak berhuruf, tidak bersuara. Itulah Al-Quranul Qadim. Kalamnya Allah Ta'ala. Kehendaknya Muhammad, kehendaknya Allah Ta'ala. Bukan Muhammad yang berkehendak, bukan hakikat Muhammad yang berkehendak, bukan. Allah Ta'ala itu. Wahdaniyatul af'al. Cuma di dalam syariat jangan katakan bahwa membuat keburukan itu Allah Ta'ala, jangan. Allah Ta'ala tidak pernah membuat buruk, dan Allah Ta'ala bebas dari syariat.
Jangan hukumi Allah Ta'ala dengan hukum yang Allah Ta'ala yang menciptakan hukum itu. Jadi kalau kudroh iradahnya itu harus diyakini bahwa semua kuasa dan kehendak itu murni Allah Ta'ala. Murni hakikat Allah Ta'ala. Semua satu zat saja yang membolak-balikkannya. Tidak ada zat lain. Tapi di dalam syariat kenyataan tidak bisa kita limpahkan. Kalau kita di dalam syariat kenyataan dilimpahkan ke hawa nafsu kita. Karena kita duduk di Adam. Nah, maka orang yang senantiasa sholat betul-betul sholat, terhubung, menghubungkan dirinya jasmani rohaninya kepada Nur Muhammad terhubung otomatis itu kepada Allah. Orang ini akan dicegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu, tidak bohong Al-Quran. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi saya sudah solat bertonton tapi masih itu. Solat saja, kita belajar solat. Jangan sampai kita juga sudah mengetahui, saya sudah diterima solatnya satu ini, sudah menjadi modal, tidak mau lagi. Nah, kita keluar dari umatnya Rasulullah lagi, itu kita sendiri yang menceraikan diri kepada Rasulullah. Nah, kita mengaku umatnya Rasulullah, bersyahadat kepada hakikat Muhammad, dan hakikat Muhammad dengan Rasulullah SAW tidak bisa dipisahkan, tidak bisa. Nah, seperti itu kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi memang betul solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi seperti itu, saudaraku. Pertanyaannya sudah kita jawab, kembali kepada diri masing-masing, dan saya sepakat bahwa solat itu adalah terhubung. Apanya yang dihubungkan? Jasmani dihubungkan dulu ke ruhani dihubungkan kepada Nur Muhammad kepada Allah Ta'ala. Sekian, mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.